tentunya ujung-ujungnya adalah berimbas pada ekonomi masyarakat. Saya mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berterima kasih karena mungkin dari sharing kita di pertemuan kali ini memberikan manfaat tidak hanya bagi masyarakat, tetapi kami selaku teknis OPD yang membawai bidang pemberdayaan masyarakat punya ruang juga untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman di desa. Karena dana desa banyak sekali yang ada di desa, tetapi kegiatan pemberdayaan ini yang belum banyak dimanfaatkan atau dimaksimalkan di tingkat desa. Mungkin teman-teman di dalam proses ber-KKN di Desa Waibao lebih banyak menemukan bahwa ternyata pengetahuan masyarakat juga masih sangat kurang. Tapi harapan saya bahwa kami secara OPD sangat-sangat mendukung teman-teman yang ber-KKN di Desa Waibao untuk bisa sama-sama memajukan, memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat setempat. Terima kasih. Mudah-mudahan informasi-informasi ataupun hal-hal aplikatif yang bisa disampaikan teman-teman di masyarakat bisa diterima secara baik untuk dilaksanakan. Mungkin dari saya hanya itu saja. Semangat ber-KKN, tetap jaga kesehatan, sehat-sehat selalu. Nanti kita bisa berjumpa kalau pandeminya sudah lewat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Aulia. Selamat pagi. Baik, terima kasih Bu Ita. Semoga sehat selalu. Untuk acara berikutnya, yakni sambutan dari dosen pembimbing lapangan kepada yang terhormat Bapak Givari Yuristiadi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Aulia. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Sudah terdengar, Pak. Baik. Yang terhormat Ibu Ita, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PMD Kabupaten Flores Timur, yang terhormat pembicara pada hari ini, Bapak Fernandus Watu dan Ibu Nur Handiah, yang terhormat Bapak Kepala Desa dan Sekretaris Desa Waibao, Pak Darius sudah hadir, dan juga yang terhormat Bapak Ibu Direktur maupun anggota BUMDes yang terlibat pada agenda pada pagi hari ini, dan adik-adik mahasiswa KKN unit Tanjung Bunga yang saya banggakan. Puji syukur pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan virtual sharing session BUMDes. Kita akan belajar di sesi ini tentang bagaimana Desa Detu Suko Barat di ND mengembangkan satu BUMDes berbasis pertanian yang bisa menjadi inspirasi dari BUMDes Waibao. Sama-sama di NTT, tetapi BUMDes dari Detu Suko Barat ini cukup menarik perhatian pemerintah pusat, khususnya Kementerian Desa yang kemarin juga menjadi percontohan selama COVID, bagaimana mereka tetap bisa memberdayakan masyarakat melalui satu program pertanian yang kemudian bisa tetap memberdayakan masyarakat dan menghasilkan produktivitas yang baik, dan juga basis teknologi, penerapan teknologi yang juga sudah sangat baik. Tetapi tadi saya mendengar kabar dari Saudari Aulia bahwasanya Pak Kades kedatangan Satgas COVID pagi ini, sehingga kemungkinan tidak bisa langsung hadir, tetapi nanti mungkin ditayangkan video tentang perjalanan dari BUMDes di Detu Suko Barat di ND. Yang kedua juga ada, ini dirangkai dengan workshop dari sampah menjadi rupiah, mengubah cangkang kerang menjadi produk mewah ya, yang saya kira ini juga menjadi ini lebih dekat mungkin secara potensi dengan Waibao, karena Waibao desa yang langsung berbatasan dengan
laut ya, yang kemudian juga ada potensi-potensi yang bagaimana memanfaatkan potensi laut untuk kemudian dijadikan kerajinan yang juga barangkali menjadi satu produk yang bisa dihasilkan dari BUMDes Desa Waibau. Dan ini adalah bagian dari rangkaian program KKN kita di Waibau dan Bainga, Kecamatan Tanjung Bunga, dengan judul revitalisasi BUMDes melalui desa wisata dengan mengoptimalkan potensi kelautan dan konservasi perairan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Bainga dan Waibau, Kecamatan Tanjung Bunga, Flores Timur. Ibu Ita dan Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya KKN dengan virtual semacam ini tidak mudah, tidak sederhana, kita tidak bisa langsung bertatap muka dengan warga, tetapi kami senantiasa berharap meskipun dengan segala keterbatasan karena masih pandemi, semoga program-program dari adik-adik mahasiswa ini bermanfaat untuk masyarakat, bisa menginspirasi masyarakat untuk kemudian juga bisa bergerak, memanfaatkan, mengembangkan potensi yang dimiliki, dan juga program KKN ini bisa efektif menjadi pembelajaran untuk adik-adik mahasiswa untuk belajar bermasyarakat, belajar membangun jejaring dengan pemerintah, dengan masyarakat desa, yang kemudian bisa dilakukan semuanya secara virtual. Saya selaku dosen pembimbing lapangan, mohon maaf jika dalam penyelenggaraan kegiatan nanti ada banyak kekurangan, tetapi semoga sedikit banyak bisa menghadirkan kemanfaatan untuk Bapak Ibu warga di Desa Waibau maupun lainnya. Saya kira itu, saya kembalikan lagi ke Aulia Puspa. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih banyak Bapak Givari untuk sambutannya. Untuk rangkaian acara berikutnya, yakni langsung kepada penyampaian materi dari Desa Detusoko Barat, namun saya mewakili dari Bapak Ferdinandus Watu memohon maaf yang sebesar-besarnya karena beliau tidak dapat menghadiri kegiatan kami di pagi hari ini, karena seperti yang sudah disampaikan Bapak Givari, beliau kedatangan dari Satgas COVID. Jadi untuk kegiatan ini akan saya sampaikan video yang beliau titipkan kepada saya. Apakah sudah terlihat belum ya? Ada 3 Sudah. kali gabung. Baik. Visi misi saya membangun Desa Detusoko Barat yang berkarakter lokal, berdaya saing, berbasiskan pertanian dengan ekowisata, dengan mengedepankan teknologi dan informasi. Jadi kita mendukung pariwisata tetapi tetap berbasis pertanian, dan dalam hal ini kami mencoba untuk memasukkan proses digitalisasi. Dan sebagai wujud nyata implementasi dari visi ini dalam misi ketiga dari desa ini sendiri, sebagai penggerak ekonomi masyarakat untuk mengintegrasikan antara potensi pertanian dan pariwisata, BUMDeslah sebagai salah satu pioner atau sebagai penggerak ekonomi di tingkatan warga. Lalu inisiatif hadirnya BUMDes ini sendiri sebagai ruang untuk bagaimana masyarakat lokal mendapat peningkatan secara ekonomi. Dia menjadi ruang untuk mediator produk-produk dari desa menuju ke pelanggan-pelanggan dari berbagai arah. Jadi untuk wisatawan 75% produk-produk kita berhadap ke wisatawan, juga untuk orang-orang di luar sana. Dan dalam hal ini kami di BUMDes sendiri sudah ada 2 unit usaha. Itu ada unit usaha pariwisata dan unit usaha perdagangan. Di dalam 2 unit ini pariwisata sendiri kita mempunyai ada homestay. Dari dalam 2 tahun terakhir ini ada 1.120 orang yang sudah menginap dengan per malam 150.000.
Lalu juga kita mempunyai atraksi-atraksi wisata. Kita memiliki juga untuk unit perdagangan ada aneka produk yang ada. Ada beras hitam, ada beras merah, lalu juga ada kopi, lalu juga ada gelang kopi dan produk turunan dari kopi, plus juga ada sorghum. Jadi ketika wisatawan datang ke sini, mereka bisa membeli oleh-oleh sebagai kenang-kenangan dari desa Datusoko Barat. Lalu ini yang menarik, bagaimana menerjemahkan konsep digitalisasi di tingkat desa. Ketika pandemi COVID menyerang kita secara global, kami di desa akhirnya kemudian, karena di sini juga selain hasil pertanian juga hortikultura, khususnya sayur-sayuran. Nah, ada persoalan pasar ditutup, lalu ada social distancing, lalu kita punya hasil pertanian melimpah. Nah, akhirnya kami mempunyai ide untuk di dalam BUMDes ini membuat sebuah ide untuk pasar online. Kami bekerja sama, BUMDes berkolaborasi dengan Keuskupan Agung Ende Tanggap COVID-19. Kami akhirnya promosi awalnya dengan sosial media, lalu juga Facebook dan Instagram, lalu berjalan kurang lebih 2 bulanan, dan ini ditanggapi secara positif oleh Kementerian Desa. Kementerian Desa akhirnya berkolaborasi dengan kita di desa, akhirnya mencetuskan nama dapurkita.bumdesmart.id. Ini satu aplikasi yang murni start dari Desa Datusoko Barat sebagai toko online. Di dalamnya ada sekitar 42 item produk, jadi sayur-sayuran dengan orang pesannya juga secara online. Jadi cukup di rumah saja, tinggal klik, itu sayurnya sudah bisa sampai di rumah pembeli. Kalau di sini kami mengelola tentang sayuran dan bahan-bahan yang lain yang dijual yang berasal dari masyarakat di sini. Nah, untuk penjualan itu kami memakai aplikasi Dapur Kita, yaitu masyarakat yang pesan lewat Dapur Kita langsung ke kami. Ada yang langsung antar, ada juga yang bisa kami dapat dari pasar. Di packing di sini secara rapi, setelah itu baru diantar ke pembelinya langsung. Jadi marketnya untuk orang-orang di kota Ende dan juga di Maumere. Kami sudah membuka 2 market, orderannya tiap hari Rabu dan hari Sabtu. Lalu di sisi lain juga dalam pasar online ini, dalam untuk mengurangi interaksi langsung, kami bekerja sama dengan Bank NTT untuk proses pembayaran menggunakan QR code. Juga bisa menggunakan kris. Di dalam ini kita bekerja sama dengan Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah, dan juga Bank NTT untuk juga pembayaran pajak secara online. Di BUMDes sendiri, kami berkolaborasi dengan kurang lebih ada 8 desa yang support produk yang ada di BUMDes dari 3 kecamatan dan sekitar 70-an petani yang kita sudah berkolaborasi dengan BUMDes. Jadi produk-produk mereka masuk ke kita, lalu kemudian kita mengemas dan mengirimnya ke pelanggan. Lalu kita berkolaborasi juga saat ini dengan untuk mendistribusikan barang-barang dari desa ke kota dengan para pemilik kendaraan. Ada kurang lebih 4 pemilik kendaraan roda 4 pick up, lalu ada 15 ojek dengan kurang lebih ada sekitar 4 travel yang untuk distribusi barang dari desa ke Maumere. Jadi platform ini yang awalnya muncul di sini bersama pendampingan bersama Kementerian Desa, akhirnya kemudian menjadi toko online seluruh Indonesia. Saat ini sudah dipakai kurang lebih 120 toko online yang domainnya BUMDes Wisata. Saya sebagai kepala desa baru setahun berjalan dan kemarin awal sebelum saya kepala desa saya sebagai direktur BUMDes. Jadi saat ini kami lagi proses perekrutan untuk direktur BUMDes dan para pengurus penambahan unit-unit usaha. Jadi saat ini sudah ada kelompok sadar wisata Pokdarwis, karena di situ ada juga kelompok sanggarnya, lalu juga ada daya tarik dan kenangan, oleh-oleh dan sebagainya berada di dalam kelembagaan Pokdarwis. Nanti bersinergi dan berkolaborasi dengan BUMDes. Kami juga lagi menyiapkan saat ini adalah ada satu komunitas anak muda remaja mandiri community RMC yang lagi mendukung satu unit usaha, itu berupa kafe Lepelio Cafe sendiri. Selain kafe yang memberikan nilai ekonomis, tapi juga mendukung dari sisi edukasi. Jadi di sana ada gerakan literasi dan juga ada aneka program pemberdayaan anak-anak muda untuk bisa kembali ke desa, tapi konsep tentang kewirausahaan seperti apa. Jadi mereka bisa belajar di sana. Lalu juga karena dalam kesepakatan juga kita dengan pemerintah desa, 5% dari hasil kafe itu masuk ke dalam PADes yang ada di desa. Setelah itu ke depan masuk dalam jalurnya BUMDes, baru masuk ke kas desa. Tetapi poinnya adalah ini elemen di tingkat masyarakat yang mencoba mendukung program pembangunan yang ada di desa. Lalu juga untuk produk-produk lokal juga bisa dipajangkan di sana. Dan juga di sana akan menjadi Tourist Information Center untuk di desa, semacam one spot service
Jadi ketika orang singgah di kafe itu, aneka informasi terkait dengan homestay, terkait dengan BUMDes, terkait dengan produk-produk lokal itu bisa tahu di sana, dikenal di sana. Jadi kita berharapkan bahwa dari kehadiran BUMDes, selain peningkatan ekonomi warga meningkat, lalu juga masyarakat juga bisa merasakan mengambil bagian. Ternyata ada pemberdayaan secara ekonomi, peningkatan secara ekonomi, jadi ruang pekerjaan juga dapat untuk anak-anak muda. Lalu yang berikut juga dengan kehadiran BUMDes ini kita berharap sebagai menerjemahkan langsung untuk menciptakan kemandirian yang ada di desa. Baik, itu tadi untuk video perkenalan dari BUMDes di Desa Detusoko Barat. Untuk selanjutnya, mungkin saya akan sedikit memaparkan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ferdinandus Watu kepada saya. Sebentar. Apakah sudah terlihat untuk tayangannya? Sudah. Baik, untuk kali ini kita akan berkenalan dengan BUMDes Awula di Desa Detusoko Barat. Untuk pengantarnya, beliau menyampaikan bahwa makin ke kampung itu makin asli, makin original, makin primitif, makin dicari-cari, maka akan makin mahal juga. Untuk Desa Detusoko Barat sendiri merupakan desa dengan Kecamatan Detusoko di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tentunya di Indonesia. Desa Detusoko Barat merupakan salah satu desa di Kabupaten Ende yang terletak di bawah kaki Gunung Kelimutu, 33 km dari arah Ende menuju Maumere. Letaknya strategis karena tepat di tengah jalur utama Transflores dan menjadi jalur keluar masuk wisatawan dari dan menuju ke Danau Kelimutu. Untuk potensi dari desa tersebut ada padi, kopi, dan hortikultura. Kemudian ini untuk permasalahannya yang mungkin secara umum juga dialami oleh BUMDes di setiap desa. Untuk tantangannya diantaranya ada komitmen atau motivasi, kemudian butuh bukti, kemudian ada sumber daya manusia, lalu manajemen atau tata kelola, kemudian tantangannya juga minim kreativitas dan inovasi, serta infrastruktur. Kemudian untuk tata kelola destinasi wisata, ada dikelola oleh BUMDes Awula dan Pok Darwis, yakni Pok Darwis Niraneni, di antaranya untuk organisasi, untuk produk atau servis, pasar, dan juga profitnya. Untuk BUMDes Awula juga menjadi salah satu BUMDes yang sudah terbilang digital karena penggunaan digital platform yang sudah dikenal di banyak kalangan masyarakat. Untuk unit wisatanya diantaranya ada homestay, agro, dan edutur. Kemudian untuk trading unitnya diantaranya ada kopi, nasi, dan beras, dan hortikultura. Dan untuk yang kopi, beras, dan hortikultura itu di web dapurkita.bumdesmart.id. Kemudian untuk yang unit wisatanya ada di website dekotourism.com atau dekotur.bumdeswisata.id. Berikut untuk wisata agronya dengan prinsip come as a guest and back as a family. Untuk kegiatannya ada daily life, ada atraksi hidup harian masyarakat, dan kegiatan masyarakat lokal. Berikut untuk kegiatannya, rincian kegiatannya. Kemudian di sana juga ada wisata edukasi, di mana mereka melakukan belajar bersama, yakni interaksi antara tamu dengan anak-anak, belajar berbahasa Inggris, serta belajar budaya, dan juga sharing pengalaman.
Ini untuk bentuk usaha desa wisata. Yang pertama ini untuk akomodasi atau homestay yang mereka sediakan. Untuk harganya di kisaran 150.000. Dan homestay ini juga bagian dari atraksi. Untuk lokal produknya, salah satunya ada kopi. Jadi selain mengolah kopi untuk minuman, kulit kopi yang sudah digunakan juga diolah kembali menjadi gelang. Kemudian ada beras hitam dan merah organik dari desa Detusoko juga. Untuk cindera matanya sebagai berikut, ada di antaranya dari tas, kemudian ada stroberi juga. Ini untuk home base trainingnya. Kemudian ada program Product from Farm to Table, yakni menciptakan aneka kuliner lokal berbasis potensi desa. Kemudian ada seperti yang sudah disampaikan pada video, yakni Le Paleo Cafe, yang dikelola oleh pemuda di desa Detusoko Barat. Berikut untuk Pokdarwisnya, yakni Pokdarwis Niraneni. Berikut untuk diferensiasi produk dan atraksi di desa yang dibagi menjadi Dusun Wolone, Dusun Wolobudu, dan Paemonago, serta Dusun Nuwagiu. Kemudian untuk seperti yang kita tahu dari BUMDes Detusoko Barat juga sudah menerapkan digitalisasi. Berikut untuk digitalisasi produk dan potensi wisata, diantaranya ada Dapur Kita, yakni dari pihak BUMDes menyediakan dan menyalurkan produk hortikultura yang dikelola oleh petani di desa Detusoko Barat. Kemudian ini untuk Detusoko Tourismnya. Kemudian mereka juga menerapkan transaksi digital yang bekerja sama dengan Bank Nusa Tenggara Timur. Untuk pembayaran pajak PBB, untuk transaksi e-wallet sayuran, dan aneka produk BUMDes. Lalu ada juga untuk pulsa listrik, untuk TV, dan juga paket wisata. Berikut untuk profil dari Bapak Kepala Desa yang hari ini mohon maaf berhalangan hadir. Beliau adalah Ferdinandus Watu yang tempat tanggal lahirnya di Flores, tanggal 6 April 1986, dan jabatannya Kepala Desa Detusoko Barat. Dan sebelum menjabat sebagai Kepala Desa, beliau juga menjabat sebagai Direktur BUMDes. Sekian untuk pemaparan materi dari Desa Detusoko Barat. Untuk acara berikutnya yakni penyampaian dari Desa Waibau, mungkin dari Bapak perwakilan BUMDes, dipersilahkan. Baik, Aulia. Untuk perwakilan BUMDes itu kelihatannya belum bergabung. Jadi apa bisa kami mewakili untuk menyampaikan? Iya, baik Bapak, silahkan. Oke. Baik Pak Gifari, Ibu Ita yang kami hormati, Aulia bersama teman-teman yang bergabung dalam rapat kali ini, yang juga sama kami kasih. Pertama sekali, kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Gifari dan Aulia yang telah berusaha untuk menyelenggarakan kegiatan hari ini. Saya sebagai pemerintah desa Waibau, di mana sebagai lokus dari kegiatan KKN UGM kali ini, sangat berbangga dengan kegiatan hari ini, karena dalam masa pandemi tetapi
kami bisa difasilitasi untuk melakukan studi banding. Ini studi banding yang luar biasa. Sedikit informasi dari pengantar awal tadi, kami sebagai pemerintah sangat terpacu, termotivasi untuk kemudian mereplikasikan itu kepada BUMDes kami yang ada di Desa Waibao ini. Luar biasa, profisiat juga untuk Desa Detusoko Barat. Kepala desanya sangat brilian. Ada begitu banyak hal yang dibuat di sana yang betul-betul berdampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Itu yang kami sempat tangkap dari video dan juga pemaparan yang disampaikan oleh Aulia mewakili sangat disayangkan seperti apa yang saya sampaikan di awal kemarin, bahwa kami pemerintah Desa Waibao dengan misi pembangunan perencanaan yang ada di desa itu adalah desa wisata. Tetapi sampai dengan saat ini kita masih pada usaha untuk sampai kepada tujuan itu. Dan itu perlu banyak belajar. Salah satunya melalui studi banding ini. Bahwa banyak hal yang perlu dibenah terkait pengelolaan BUMDes. Ini salah satu BUMDes di NTT yang cukup berhasil. Memang betul bahwa Detusoko Barat itu ada di daerah Kelimutu, yang mana pariwisatanya sudah sangat terkenal, internasional itu boleh dikatakan. Tidak sebanding dengan Danau Asmaranya. Gitu. Tetapi ada hal yang luar biasa yang ada di Detusoko Barat yang ingin kami belajar, yang mau kami terapkan, yang mau kami buat, kami lakukan itu di desa kami. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Aulia yang sudah membantu kami untuk studi banding terkait dengan pengelolaan BUMDes secara keseluruhan dan juga bagaimana pemanfaatan potensi-potensi lokal yang ada di desa menjadi sesuatu yang bernilai rupiah. Tentu tujuannya tidak lain demi peningkatan ekonomi masyarakat, juga untuk pendapatan desa. Betul bahwa banyak desa yang sudah membentuk BUMDes, termasuk di Voti, banyak kabupaten maksud saya, banyak kabupaten yang sudah membentuk BUMDes, tetapi sejauh mana mengelola BUMDes ini menjadi lumbung desa yang betul-betul diandalkan, kemudian mampu mendongkrak PAD desa itu sendiri. Dan itu sangat terlihat di Detusoko Barat ini. Selain manfaat itu dirasakan secara langsung oleh seluruh masyarakat, tetapi juga oleh desa sendiri. Dan itu sangat terlihat dengan PAD yang tadi disampaikan 5%, tidak salah. Jadi sekali lagi terima kasih. Jika pandemi ini cepat berlalu, maka mungkin ada hal baik kita tidak akan berencana untuk belajar ke Ponggok di Jawa sana, tetapi mungkin ya di ND lebih dekat gitu, lebih efektif dan efisien. Mungkin itu saja. Terima kasih, Aulia. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak untuk penyampaiannya.
untuk rangkaian kegiatan berikutnya, yakni sesi tanya-jawab untuk sesi pertama. Mungkin apabila dari para hadirin ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan. Kalau pertanyaan untuk Bapak Ferdinandus, nanti insya Allah akan saya sampaikan kepada beliau. Gitu. Baik. Apakah ada pertanyaan mungkin? Atau begini saja, Aulia, Ibu Ita minta memberikan catatan begitu untuk atau nasihat untuk dari inspirasi dari Detu Suko tadi untuk bisa diterapkan di Waibau, mungkin begitu saja. Baik, terima kasih Bapak. Silakan Ibu Ita. Baik, terima kasih untuk sharing BUMDes yang disampaikan Mbak Aulia tadi untuk kita sama-sama ketahui, termasuk teman-teman di Desa Waibau, bahwa memang betul bahwa di Flores Timur juga sudah terbentuk sekian banyak BUMDes, tetapi BUMDes ini mengambil peran untuk bisa meningkatkan pendapatan asli desa, karena kita ketahui bersama bahwa dana desa memberikan kontribusi yang lumayan kepada BUMDes untuk penyertaan modal, dan kadang mungkin karena pengurusnya kurang paham atau tidak terlalu mengerti bahwa BUMDes itu sebenarnya bagaimana menciptakan mendatangkan uang ya. Jadi mendatangkan uang untuk bisa diputar kembali, ada proses-proses untuk bisa melibatkan masyarakat untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang ujung-ujungnya ya tadi ya bernilai ekonomis lah. Nah, pembelajaran penting dari teman-teman dari BUMDes Aula dari ini bahwa mereka berkolaborasi yang sangat baik dengan melihat potensi, kemudian pengembangan potensinya benar-benar dimaksimalkan dengan memanfaatkan teknologi digital, kemudian masyarakatnya juga dilibatkan secara baik untuk bisa sama-sama membesarkan BUMDes. Nah, mudah-mudahan Desa Waibau yang tadi saya dengar juga bahwa memang mereka juga desa wisata ya. Nah, ini Bapak Desa ataupun teman-teman perangkat desa di Desa Waibau bisa kembali lihat BUMDesnya, apa yang bisa kita kembangkan untuk bisa seperti BUMDes Aula ya di ND tadi. Kembali lagi niat kita untuk memajukan desa kita sampai di mana gitu. Jadi mungkin pembelajaran yang baik dari BUMDes Aula ini bisa kita replikasikan di Desa Waibau. Mungkin dari saya hanya itu saja, Mbak Aulia, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Ibu Ita untuk penyampaiannya. Untuk sesi tanya-jawab, apabila dari para hadirin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Apabila tujuannya untuk Bapak Ferdinandus Watu, nanti akan saya teruskan kepada beliau. Baik, sepertinya untuk sesi pertama, dengan selesainya sesi tanya-jawab, kita akan langsung berpindah kepada sesi kedua, yakni workshop untuk workshop dari sampah jadi rupiah, yakni mengubah cangkang kerang menjadi produk mewah, dengan narasumber Ibu Nurhandiah. Selamat pagi, Ibu. Sepertinya belum bergabung. Baik, sebelum berpindah, baik. Selamat pagi Ibu Nurhandiah. Selamat pagi. Mohon maaf Ibu, sepertinya mikrofonnya belum dinyalakan. Oke, selamat pagi semuanya.
Selamat pagi Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, untuk sesi kedua ini kita langsung berpindah kepada workshop dari sampah jadi rupiah yang akan dibawakan oleh Ibu Nurhandiah. Untuk Ibu Nurhandiah, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak. Kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh peserta webinar. Saya Nurhandiah Taguba dari Kerajinan Kerang dengan nama usaha CV Multidimensi berlokasi di Cirebon, Jawa Barat. Ya, mohon maaf Mbak, sebelum melanjutkan apakah slide kami sudah dipersiapkan? Baik, sudah Ibu. Oke, Akan saya share screen aja. Ya, baiklah, saya akan di sini akan bercerita tentang pengalaman saya yang kami mulai dari nol, bahkan dari minus, dalam upaya awalnya untuk survive dalam kehidupan ya, karena usaha kami ini dimulai pada tahun 2000 saat mana krisis moneter sedang melanda perekonomian nasional dan global. Lalu kami, suami saya pada saat itu sebagai kontraktor, kondisinya terpengaruh oleh krisis moneter pada saat itu sehingga kami kesulitan secara ekonomi. Lalu memaksa kami untuk berpikir bagaimana untuk memulai sesuatu usaha baru. Pada saat itu hobi kami berdua memang jalan-jalan, tapi bukan jalan di mall untuk berbelanja gitu ya. Kami senang jalan ke gunung-gunung, terutama melihat potensi apa yang ada di gunung, sambil mensyukuri nikmat Allah bahwa gunung begitu indahnya. Kami juga jalan ke kampung-kampung, ke pinggir laut. Nah, suatu saat dalam perjalanan kami di pinggir laut itu kami menjumpai potensi kulit kerang yang begitu melimpahnya. Di sana pada saat itu kulit kerang lebih banyak sebagai sampah yang menggunung, bahkan terkadang menjadi persoalan karena kulit kerang ini berbau amis, jadi boleh dikatakan cukup mengganggu lingkungan yang menjadi tempat timbunan kulit kerang di situ. Sementara masyarakat terus mengambil kulit kerang dari laut dan membuang kulitnya itu sebagai sampah, mengambil dagingnya untuk dimakan atau dikonsumsi, dijual di pasar-pasar. Melihat banyaknya kulit kerang hampir di sepanjang pantai di Indonesia yang menggunung, yang dagingnya diambil oleh masyarakat, kemudian kami terpikir, teringat pada suatu komunitas ya di negara tetangga yaitu di Filipina yang pernah mengatakan, itu kenalan suami saya mengatakan bahwa oh di Indonesia itu banyak kerangnya ya, kerangnya bagus-bagus. Lalu kami coba hubungi kembali karena di sana ternyata itu memiliki pabrik yang mengolah kulit kerang menjadi sesuatu yang kami pada saat itu tidak terlalu peduli, jadi hanya kenalan begitu saja. Dengan penuh harapan kami coba menawarkan kulit kerang itu ke sana dan akhirnya diterimalah tawaran kami dengan kesepakatan yang sangat ketat. Lalu kami mencoba mengumpulkan masyarakat setempat untuk mengumpulkan kulit-kulit kerang tersebut dengan permintaan dari pembeli bahwa kulit kerang ini harus dibersihkan, dibuang kotorannya menjadi tidak amis, kemudian langsung kami ekspor pada saat itu. Tentu kami pada awalnya mendapat kesulitan mengenai permodalan, kemudian juga teknologi ataupun keterampilan yang pada saat itu sama sekali belum kami miliki. Namun berbagai uluran pada saat itu karena kami memang rajin mendekati ke dinas-dinas setempat, mendekati ke
perusahaan-perusahaan barangkali di sana ada program untuk membangkitkan UMKM, entah program apalah atau bahkan ke bank, dan ternyata ini banyak. Lalu kami dijadikan mitra binaan, diberikan pinjaman lunak, diikut sertakan dalam pameran-pameran. Dari situlah kami mulai mencoba untuk membangun sebuah usaha kecil bernama CV Multidimensi. Didirikan pada tahun 2000. Dari sana, dari waktu ke waktu kami melakukan ekspor kulit kerang kotor. Besarnya permintaan membuat kami jadi penasaran untuk apa sih dan bagaimana kulit kerang ini bisa dimanfaatkan. Sementara kami juga lanjut melakukan hobi nih, jalan-jalan. Kami coba untuk melakukan lawatan-lawatan ke daerah-daerah yang berpotensi menghasilkan kulit kerang, seperti misalnya di Lampung, di ujung Kulon, kemudian ke timur ke arah Gresik, sampai ke Bali, ke Lombok, kemudian juga ke Sulawesi. Kami mencoba mencari tahu daerah-daerah yang berpotensi menghasilkan kerang dan sejauh mana kulit kerang ini dimanfaatkan di daerah itu. Dan kelihatannya memang belum maksimal. Masyarakat lebih banyak hanya membersihkan lalu merangkai-rangkai kulit kerang dalam kondisi masih utuh begitu saja. Dari sana lalu kami mencoba untuk mencari tahu lebih jauh ke negara tujuan. Jadi ketika kami ada pembayaran dari customer, sebagian keuntungan kami kumpulkan, mencari tahu ke negara tujuan sebetulnya untuk apa sih kulit kerang ini dimanfaatkan di sana. Lalu kami sangat kaget ketika di sini kulit kerang masih begitu banyaknya tidak digunakan atau sedikit sekali digunakan hanya sebagai horden-horden atau apa. Ternyata di negara tetangga kita seperti di Filipina, di Vietnam itu kulit kerang menjadi sesuatu yang sangat mewah dan mereka kirim ke Eropa dan juga ke Amerika. Dari sana kami menjadi penasaran. Lalu kami mencoba mencari tahu, namun pada saat itu memang belum ada balai latihan keterampilan yang mengajarkan tentang kerajinan kerang maupun buku-buku sebagai bahan referensi. Jadi hal ini lebih banyak kita lakukan percobaan-percobaan secara otodidak. Kepengen mencontoh, karena seperti di Filipina itu sendiri ada mall yang sangat besar, di mana satu sudutnya itu memamerkan kerajinan kerang dengan hasil-hasil yang sangat mewah. Begitulah dari hari ke hari kami mencoba untuk melakukan percobaan-percobaan secara otodidak. Ya, mulai dari bagaimana kulit kerang ini dibersihkan, kemudian digunting. Hanya dengan menggunakan peralatan-peralatan sederhana, seperti karena kulit kerang ini tebal ya, dalam hal ini satu jenis yang awalnya kami pelajari adalah dari kulit kerang simping. Ya, ini hampir di seluruh pantai di Indonesia ada. Jadi yang paling banyak hampir di seluruh pantai itu kulit kerang simping, kulit kerang darah, kerang hijauan, itu hampir di semua pantai ada. Kami mulai dari kulit kerang simping. Bagaimana kita bisa menggunakan kulit kerang simping ini, bagaimana dia digunting, kemudian bagaimana kalau ini dipanaskan dalam suhu tertentu, maka dari waktu ke waktu kami memperoleh kesimpulan-kesimpulan, termasuk bagaimana kulit kerang simping ini apabila diwarna, pewarna apa yang akan yang paling cocok digunakan untuk kulit kerang ini. Lalu setelah mewarna kami juga mendapatkan kesulitan-kesulitan karena warna ini ada yang tidak lengket ke kerangnya, bahkan ada yang terlalu lengket sehingga media apa yang paling cocok untuk mengeringkan. Akhirnya satu persatu kami catat, kami peroleh kesimpulan-kesimpulan. Dan sebagai mitra binaan dari pada saat itu PT Taspen, yang kemudian juga Pertamina PUKK menjadi mitra pembina kami, lalu kami memperoleh hasil satu persatu kesimpulan dari apa yang kami teliti.
kulit kerang yang tadi kami gunting menggunakan patrun, menggunakan gunting seng, lalu kami rangkai-rangkai. Dari rangkaian itu kita coba untuk membentuk sesuatu dan akhirnya didapatlah lampu-lampu hias seperti yang ada dalam gambar tersebut. Ini dari satu jenis kulit kerang. Dan next slide-nya. Dan dari pengembangan-pengembangan berikutnya, ya, mohon kembali ke yang tadi. Ya, jadi dari pengembangan desain berikutnya, kami coba terus untuk mengembangkan terus apa yang sudah didapat. Akhirnya didapatlah lampu-lampu hias yang ternyata ini sangat disenangi. Jadi pada suatu saat kami diikutkan sebagai mitra binaan ini diikutkan ke suatu pameran besar di Jakarta, di mana pesertanya atau hadirinya sebagian besarnya adalah buyer-buyer dari negara asing. Jadi pemerintah itu setiap tahun mengadakan pameran. Pada saat itu namanya pameran produk ekspor, yang sekarang adalah Trade Expo Indonesia. Itu semua Pemda juga mengikut sertakan daerahnya pada umumnya ya untuk berpameran di situ. Nah, kami coba memamerkan hasil kerajinan itu di sana. Mulai dari yang awalnya sangat sederhana. Next. Nah, ini baru dari rangkaian-rangkaian. Kemudian ketika dalam suatu perjalanan kami ke puncak di Bogor, di sana itu kita dapati lampu-lampu dari kaca patri. Lalu kami mengasumsikan bahwa kacanya itu kita ganti saja dengan kulit kerang. Karena dari pembelajaran kami kita dapatkan bahwa kulit kerang ini, kulit kerang simping, itu dia kalau dicuci bersih itu bisa transparan ya. Jadi barangnya tuh tipis, lebar, dan transparan. Maka dengan teknik solder menggantikan teknik patri, kulit kerang ini kita bentuk menjadi kap-kap lampu. Next. Ya, bisa lanjut. Ini adalah kap lampu yang kami hasilkan pada percobaan-percobaan berikutnya. Ini kap lampu ini sangat disukai oleh pasar Eropa dan saat ini yang paling banyak justru Jepang. Next. Ya, ini pengembangan dari hasil-hasil berikutnya yang agak lebih rumit. Boleh lanjut. Lalu di sisi lain, seperti yang kami lihat di negara tujuan pada saat kami jalan-jalan itu, bahwa kulit kerang ini dan juga dari hasil percobaan kami ternyata bisa dimasak ya, kulit kerang simping ini bisa dimasak dengan suhu yang sangat tinggi, suhu tertentu, kemudian akan menghasilkan kulit yang krip seperti kerupuk, dan apabila dibumbui dengan bahan kimia tertentu dalam waktu sekian hari, dia bisa menjadi lunak seperti tape, yang apabila direkatkan satu sama lain menggunakan lem, maka dia akan menjadi lunak dan bisa mengikuti bentuk cetakan yang dipakai. Seperti ini kami contohkan bahwa kulit kerang itu di sini dibakar di oven, kemudian hasilnya menjadi krips. Setelah direndam dengan tetesan cairan kimia sitrat ya beberapa hari, kemudian menjadi lunak dan kita bentuk sesuai dengan cetakannya. Next, silakan. Nah, kemudian kami menggunakan cetakan-cetakan sederhana pada awalnya, pakai piring-piring yang ada di dapur untuk mencetak kulit kerang ini. Jadi yang berwarna coklat itu juga asli, yang tidak direndam ke dalam bleaching atau bahan kimia. Kemudian yang putih itu adalah kulit kerang yang direndam dalam bahan kimia, maka warna coklatnya meluntur menjadi putih. Ya, selanjutnya. Nah, dari waktu ke waktu kita coba untuk produk yang lebih rumit. Ya, lanjut. Di sini ada fast tadi, ada toples, ada tissue box dan lain sebagainya. Itu semua terbuat dari kulit-kulit kerang yang ditempel satu persatu kemudian dicetak
diamplas berulang-ulang, kemudian dilapis dengan menggunakan polyester resin. Maka hasilnya menjadi sesuatu yang ternyata ini sangat bagi orang-orang asing ya, terutama Eropa dan Amerika, ini sangat dihargai karena ini adalah barang handmade yang mempunyai nilai seni yang cukup tinggi. Lanjut. Ya, ini pengembangan dari produk-produk berikutnya. Oke, lanjut. Kemudian kami mencoba mengaplikasikan kulit kerang ini ke dalam fiberglass. Jadi kami bikin rangkanya itu, kemudian ditempel-tempel dengan kulit kerang yang digunting-gunting tadi, dengan seni yang kami aplikasikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil-hasil seperti ini. Ya. Lanjut. Nah, ini adalah hasil-hasil pengembangan berikutnya. Ada lampu-lampu hias, vas-vas bunga, dan lain-lain sebagainya. Lalu kami, karena banyaknya kulit kerang yang ada di sepanjang pantai di Indonesia, mohon maaf, sedikit trouble pada kami. Sudah bisa lanjut? Oke, kami coba memindahkan gadget. Yang bawah. Yang mana? Ini ya. Mohon maaf, apakah sudah bisa di... Oke, mohon maaf sedikit trouble tadi. Matiin aja. Ya. Mohon maaf, apakah sudah bisa didengarkan? Biasanya masih Sudah, Bu. semua ya. Oke. Baik, akan saya lanjutkan. Oke. Jadi pengembangan dari produk kulit-kulit kerang berikutnya. Di sini ada kulit kerang darah, ada di daerah lain menamakannya biasanya tiap-tiap pantai berbeda-beda namanya. Ada yang menamakan sebagai kulit kerang bukur, ada yang bilang ini cor-cor ya. Kalau di daerah kami namanya kulit kerang darah. Kami coba kulit kerang ini bisa diapakan. Begitu. Ternyata apabila dia dibersihkan menjadi sangat putih, direndam dalam cairan kapur selama 2 minggu, itu dia menjadi sangat putih dan bisa dibentuk menjadi seperti bunga-bunga yang kemudian dengan menggunakan lem lilin kami tempelkan ke fiberglass ataupun rangka apa yang sekiranya transparan. Next. Ya, inilah hasil-hasil berikutnya. Ini semua adalah buatan tangan. Jadi kami meniru kerang yang dari laut itu, orang sering bilang jini o jini. Kita coba buat seperti itu, buat rangkanya, lalu di jahit ini ya, dari kulit kerang yang dibor, kemudian dijahit. Nah, hasilnya seperti itu, menyerupai jini o jini. Boleh next. Oke, ini hasil-hasil berikutnya dari kulit kerang tempelat merah. Kita tanam ke dalam gypsum, bisa menghasilkan lampu hias maupun vas-vas besar dan kecil. Ya, lanjut. Next. Ya, lalu tidak puas hanya dengan kerajinan saja, kami mencoba mengaplikasikan kulit kerang ini ke furniture. Ya, kita coba untuk diaplikasikan ke bahan baku dari triplek atau plywood, kemudian ke bahan baku yang terbuat dari besi, terbuat dari aluminium. Kita terus mencoba kulit kerang ini apa hasilnya, dan inilah hasil-hasilnya. Ini furniture yang semuanya ditempel dengan menggunakan kulit kerang. Boleh lanjut?
Ya, sampai pada suatu saat tempat tinggal kami ketika saya berpemikiran yang pada saat itu dianggap gila karena saya ingin mengaplikasikan kulit kerang ini untuk seluruh tempat tinggal saya yang saya bisa. Maka di sini kecuali genteng itu semua dinding-dinding, lantai dan interiornya kita coba terbuat dari kulit kerang. Bahkan itu vas-vas yang di luar rumah itu semuanya dari kulit kerang. Dan ini menghabiskan hampir sekitar 6 ton kulit kerang yang teraplikasi di luar dan di dalam rumah. Boleh next. Dan ini adalah interiornya yang ternyata sampah laut yang berbau amis dari pinggir pantai tadi dapat menghasilkan sesuatu yang cukup bernilai. Itu sebelah kiri adalah ruang tamu dengan kursi atau furniture kulit kerang yang berangka kayu jati. Lalu kita cor, kita aplikasi dengan kulit kerang membentuk bunga-bunga, dan di atasnya adalah lampu gantung dari kulit kerang juga. Ya, kemudian di sebelah kanan itu meja makan yang semuanya berbalut kulit kerang. Di atasnya ini lampu kristal Itali, lampu lama banget, sudah berapa keturunan ini yang tetap kami pakai. Kami coba lepasin beberapa poin, beberapa sisi, lalu kami coba pasangkan rangkaian-rangkaian kerang. Ternyata masih matching. Bahkan kulit kerang yang dari sampah dengan lampu kristal dari Itali pun dia akan matching. Tinggal bagaimana kita berkreasi. Lanjut. Nah, di sini program dari pemerintah sebetulnya sangat banyak. Lalu untuk pemasaran, kami pada saat itu menjadi mitra binaan sampai akhirnya ketika kami bisa berjalan sendiri, kami dilepas kemudian menjadi peserta pameran mandiri. Jadi untuk pemasaran itu, kami mengikuti pameran-pameran dagang yang diselenggarakan di dalam dan di luar negeri. Perlu diketahui bahwa pameran luar negeri pun pada saat itu banyak program dari pemerintah, dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Kami difasilitasi dengan booth pameran di sana dengan akomodasi dan transportasi pada umumnya biaya sendiri. Tapi terkadang juga ada sponsor yang membiayai akomodasi dan transportasi. Kemudian melihat antusiasme dari hasil pameran tadi, lalu kami membuka outlet di berbagai kota yang punya potensi pasar. Dalam hal ini pasar ekspor yaitu Yogyakarta dan Bali. Maka sampai saat ini kami mempunyai 1 outlet di Yogyakarta dan 1 outlet di Bali, selain 2 outlet di Cirebon. Lalu mengikuti perkembangan berikutnya, perkembangan digital, maka menjadi kewajiban kami untuk memasang web untuk mempermudah tamu-tamu yang berada di luar negeri untuk mengenal kami. Nah, kami pasang www.mdshellcraft.com. Dan mohon maaf, saat ini kami sudah berganti menjadi www.mdshellcraft.net. Ya, ini masih yang lalu, sekarang ganti dengan www.mdshellcraft.net. Ternyata semua pemasaran itu juga masih bisa kita kembangkan lagi. Dan ini sangat efektif adalah pemasaran dari mulut ke mulut. Misalnya seseorang mengatakan bahwa di NTT itu di sana bagus banget. Dia berkata dengan jujur kepada kenalannya, kepada kawannya, kepada sahabat-sahabatnya. Bukan sebagai testimoni yang lebih menjurus kepada iklan. Ternyata dari mulut ke mulut itu, ketika kita memberikan sesuatu kepuasan kepada customer, ini akan membuat customer lain mencoba atau bahkan berebut mendatangi ke kita. Jadi ini pun dapat kita jadikan sebagai pemasaran dengan memberikan pelayanan yang baik, memberikan kualitas yang baik kepada customer yang sudah ada, maka pemasaran dari mulut ke mulut ini akan berjalan dengan sendirinya. Next. Ya, kemudian pameran yang luar negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah Kementerian Perdagangan pada saat itu masih bernama Badan Pengembangan Ekspor.
Itu dari mulai tahun 2000. Ada pameran Indofikra di Singapura, ada Barcelona di Spanyol, ada pameran Matsef di Italia, pameran Perth di Australia, dan sebagainya. Sampai dengan saat ini tahun 2022, baru 2 tahun ini kami berhenti karena pandemi. Ya, itu terpaksa memang karena banyaknya travel ban dan kondisi kurang memungkinkan untuk berpameran di luar negeri. Oke, lanjut. Nah, ini outlet kami yang saya ceritakan tadi. Jogja dan Bali memiliki potensi pasar yang sangat baik untuk ekspor. Lanjut. Ya, ini web kami, www.mdcellcraft.net. Lanjut. Nah, ini jumlah produksi. Boleh lanjut. Kita pas saja ini. Lalu dari waktu ke waktu, pada awal kami menekuni kerajinan kerang ini, kami sudah mendapatkan pasar di luar negeri, tapi ternyata pasar lokal yang sama-sama kami pasarkan pada saat itu kurang mendapat respon dari masyarakat. Bahkan untuk toko-toko kami yang ada di Jogja, di Bali, dan pada saat itu pernah juga kami buka di Jakarta, itu pembelinya tetap saja buyer asing atau orang asing yang sedang tinggal di Indonesia. Untuk lokalnya pada saat itu mungkin belum bisa diterima di masyarakat, sehingga kami lebih banyak mengatur salah satu ruangan kami di lokasi kerja atau di pabrik yang sekarang ini, kami tata arsip-arsip dari produk-produk yang diekspor. Nah, dari penataan tersebut, kemudian para pejabat di Pemda, kemudian ibu-ibu Dharma Wanita dan lain-lain melihat begitu indahnya ternyata hasil karya yang kami ekspor itu. Sehingga dari waktu ke waktu kunjungan terus mengalir, awalnya diajak oleh Pemda setempat, kemudian juga kembali lagi pemasaran dari mulut ke mulut, oh di sana ada sesuatu kerajinan, coba yuk kita ke sana. Sampai akhirnya kami secara berkala atau bahkan terus-menerus kedatangan tamu-tamu. Di sini ada pada saat itu Ibu Bupati dengan Ibu Gubernur, dengan Ibu Joko Suyanto, pada saat itu juga ada Ibu Abu Rizal Bakri, di lain waktu ada Ibu Jokowi, dan juga dalam pameran kami Bapak SBY berkenan singgah ke tempat kami. Boleh next? Ya, sampai pada akhirnya suatu saat kehadiran tamu yang menurut kami ini adalah sesuatu yang sangat kami banggakan, yang sangat menjadikan kami semangat kerja yang luar biasa ketika RI1 berkenan hadir di Istana Kerajinan Kerang di Cirebon. Ya, di sini sebelah kiri ada suami saya sedang berbincang berdua dengan beliau, Bapak Presiden Jokowi, dan di sebelah kanan adalah jajaran kabinet, beberapa menteri dengan Ibu Puan dan Ibu Susi Pujiastuti serta Pak Jokowi. Kita lanjut. Kemudian juga kami selalu dibesarkan oleh berbagai pihak, ya, selain juga kasih sayang Allah terhadap kami, pemberian rezeki yang luar biasa melalui orang-orang di sekitar kami, di mana para wartawan berdatangan yang tidak pernah kami panggil, mereka dengan senang hati, wartawan media cetak maupun media online menulis atau menayangkan hasil-hasil produk kami. Ini pun menjadi pemasaran yang bagi kami sangat luar biasa. Boleh lanjut? Dan dari kerja keras kami dari waktu ke waktu, suatu saat kami dipanggil ke provinsi untuk mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat, yaitu Sidakarya, lalu juga dari majalah Wanita sebagai wanita inspiratif, versi majalah Kartini tahun 2011 pada saat itu. Lanjut.
Lalu juga penghargaan atas kualitas dan produktivitas tingkat nasional bernama Paramakarya dari Kementerian Tenaga Kerja. Pada saat itu Bapak Muhammad Iskandar dan Bapak Presiden diwakili oleh Bapak Atar Jasa. Lanjut. Juga penghargaan tertinggi dari Kementerian Perindustrian bernama Primaniarta pada tahun 2011. Lalu juga penghargaan dari ASEAN Program Konsultan tahun 2012 sebagai The Best Executive. Next. Ya, lalu masih di tahun 2011 ada penghargaan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami sempat dipanggil ke Istana Negara mendapat penghargaan Indonesia Goods Design. Ini Gold Award, ya, penghargaan emas katanya gitu. Itu emasnya 5 kilo mungkin ya. Tapi ketika saya coba untuk meminjam uang tuh nggak dapat. Jadi cukup kami simpan saja di ruang pamer ya. Oke, lanjut. Ternyata sampai di sini saya hanya dapat menceritakan hal-hal yang berupa pengalaman saya dalam usaha, menekuni usaha yang tadinya dari nol, kemudian dibantu oleh banyak pihak terkait yang kemudian dapat menjadikan kami sampai saat ini bekerja bersama masyarakat di beberapa desa di sekitar tempat tinggal kami, bahkan sampai di lain kabupaten, bahkan di lain provinsi ada beberapa pengepul kerang dan juga supplier kerajinan. Demikian yang bisa kami sampaikan, Mbak Aulia. Barangkali ada peserta di sini yang ingin bertanya ataupun berbagi hal-hal yang terkait dengan kerajinan atau kerajinan kerang, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Handia untuk pemaparan materinya. Tentunya sangat menarik ya teman-teman materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Handia ini. Berikut dengan kisah inspiratifnya juga membangun usaha dari awal, dari nol. Setelah sesi pemaparan ini, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Mungkin dari para peserta sekalian, apabila ada pertanyaan yang hendak ditujukan kepada Ibu Handia, bisa langsung disampaikan, baik melalui kolom komentar maupun dinyalakan mikrofonnya. Baik, sepertinya ada satu pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Ibu dari Rasteja menanyakan bagaimanakah menggerakkan masyarakat untuk mau mengolah sampah kerang. Mungkin dari Ibu dapat diberikan pendapatnya ini untuk pertanyaan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Rasteja. Ya, tentunya masyarakat punya ketertarikan selagi di belakang itu dia bisa melihat manfaat langsung. Mereka kami ajak pada saat itu untuk mencuci dan mensortir kulit kerang. Itu baunya amis. Kemudian juga kotor. Tapi mereka tertarik. Karena apa? Karena pada saat itu mereka sedang kehilangan pekerjaan. Tahun 2000 itu krisis moneter yang sangat luar biasa. Banyak sekali pengangguran ya, tenaga-tenaga yang PHK. Sehingga ketika kami ajak, kemudian walaupun itu kotor, walaupun itu berbau amis, ternyata antusiasme sangat banyak. Ayo kerja di sana, kita dapat upah. Ya, apalagi itu kalau upahnya layak ya sesuai UMKR dan perkembangan berikutnya. Apalagi kalau mereka mendapatkan bonus-bonus, mereka bisa piknik kemudian hari. Ini pasti daya tarik yang pertama bahwa mereka mau bekerja karena mereka bisa mendapatkan manfaat dari pekerjaannya. Saya rasa itu, Pak.
Baik, terima kasih Ibu. Kemudian ini ada pertanyaan masuk lagi dari Bapak Givari. Beliau menanyakan bagaimana tips Ibu jika BUMDes di Flores Timur akan memulai usaha kerajinan kerang ini. Harus memulai dari mana? Gitu, mungkin Ya, dari Ibu yang bisa. pertama baik, terima kasih. Jadi yang pertama harus kita cek adalah potensi kulit kerang jenis apa yang ada di sana. Kemudian jika sudah tahu potensi kulit kerangnya jenis ini, boleh kok secara pribadi lanjut ke saya, misalnya apakah kami menerima, karena sampai saat ini kami pun masih menerima dari seperti dari Sampit, dari Medan, dari tempat-tempat lainnya untuk kulit kerang tersebut. Dan untuk kerajinannya itu sendiri sekarang sudah banyak YouTube yang secara sederhana lah ya untuk awal-awal, nanti bisa dikembangkan sendiri. Bagaimana kalau kulit kerang ini teknik pembersihannya, bagaimana teknik aplikasinya. Nanti tentunya seperti di desa-desa gitu, yang penting rajin ya masyarakatnya ketika kita berikan apa ya semacam pengertian bahwa ini akan bermanfaat atau ini laku, pasti mereka juga akan mulai tertarik. Bisa dimulai dari kita mencari di YouTube sekarang banyak untuk pemula, untuk kerajinan kerang itu. Lalu kemudian jika sudah mendapatkan hasil-hasilnya seperti apa yang kita bisa buka di YouTube itu, mungkin di sana kan ada tempat wisata. Nah, ini bisa tentunya bahwa ini hasil wisata daerah kami gitu. Yang sederhana saja, tidak usah yang dengan kimia-kimia terlalu banyak, cukup kulit kerang dibersihkan, dia bisa membentuk bunga-bunga, atau dibersihkan sampai bersih sekali dilubang sedikit jadi gantungan kunci itu, atau dengan pencetakan resin itu pun. Waduh, sekarang alhamdulillah belajar di YouTube itu begitu banyaknya informasi yang bisa kita peroleh bersama itu. Yang pasti kita hasil potensi laut apa yang akan kita kembangkan di sana. Rasa itu, Kak. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk jawabannya. Dari peserta sekalian, apabila ada yang masih ingin ditanyakan, diperbolehkan untuk dikirim via komen atau on mic. Ya, saya berharap suatu saat dari tempat Mbak Aulia ini menyelenggarakan KKN, kemudian mungkin Ibu Ita atau Bapak Darius dan lain sebagainya bisa berkunjung untuk studi banding ke Cirebon. Monggo silakan ya, kami terbuka setiap saat. Ya, mungkin setelah pandemi berlalu bisa jalan-jalan, coba untuk ke sini, kita nanti bisa berbagi ini loh seperti ini gitu kan. Artinya mati ya. Baik. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih Bu Nur atas tampilan presentasi tadi, di mana begitu luar biasa Ibu bergerak dari tahun 2000 sampai dengan sekarang masih tetap konsen dengan apa yang dimiliki, potensi yang memang Ibu karena hobi jalan-jalan lihat ini bisa bikin apa gitu, ternyata ini sebenarnya proses untuk menyadarkan masyarakat terkait dengan potensi ini juga ini menjadi tugas tanggung jawab kami pemerintah juga untuk bisa mengecek lagi teman-teman di desa ini potensi apa yang bisa dikembangkan. Harapan kami bahwa setelah pandemi ini berlalu ya ada kunjungan balik bisa main-main ke Cirebon, daerah pinggir laut, tempatnya ibu apa ya, mantan Menteri Perikanan ya, Ibu siapa? Bu Susi. Betul. Bukan. Ya. Ya, di Pangandaran. Saya Bu pernah Susi sampai di Pangandaran ya. Oh ya. Oh di ya. Cirebon ya. Jadi ya, apa yang kan Ibu begitu luar biasa bahwa masyarakat ini kan kadang ada potensi tetapi mereka punya pengetahuan yang
terbatas, kemudian memang tidak ada yang mendorong untuk itu, kemudian terkait dengan niat baik bahwa ternyata ini bisa jadi uang, itu tidak pernah terpikirkan oleh masyarakat bahwa apa yang mereka punya bisa dikelola untuk bisa jadi uang. Nah, hal baik yang bisa kami dapatkan dari Ibu Nur bahwa semuanya ini berproses. Jadi tidak yang sekejap mata kemudian jadi sesuatu yang ini, karena di tingkat masyarakat sendiri bahwa pola pikir atau mindset mereka bahwa kami punya ini, kami mau buat apa, tetapi pinginnya yang cepat-cepat gitu. Tidak melalui proses yang tahapan yang seperti Ibu lakukan, bahwa dia prosesnya dari A sampai Z ini butuh waktu yang begitu lama sehingga menghasilkan uang. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran baik buat teman-teman di Sawaibao untuk bisa cek lagi deh kerangnya, ada juga bisa dikirim ke Ibu untuk bisa ini juga lebih baik lagi, ada pelajaran ataupun kita saling berkomunikasi untuk bisa berbagi peran. Mungkin ada pelajaran yang bisa kami petik di tempat CFM multidimensi tadi. Mungkin itu saja dari saya, tanggapan. Saya kembalikan Mbak Aulia. Silakan. Baik Ibu, terima kasih untuk tanggapannya. Apakah dari para peserta ada pertanyaan lagi? Permisi, izin bertanya. Iya, silakan. Saya izin bertanya, Bu, untuk tantangan dari usaha kerangnya sendiri itu bagaimana ya, Bu? Dan melihat peluang pasarnya mungkin, atau melihat saingan-saingannya gitu, Bu. Oh ya. Ya, kalau untuk pasar lokal, tantangannya itu justru kita lihat bahwa di tempat lain, di negara tetangga itu kulit kerang sudah termanfaatkan dengan begitu maksimal, dengan hasil yang bagus. Sementara di daerah-daerah tujuan wisata seperti di pantai-pantai di Indonesia belum menjajakan hasil seperti itu. Sehingga itu membangkitkan semangat kami untuk berkreasi seperti yang ada di sana gitu. Tapi kita punya cengkok sendiri, punya desain yang kita coba beda dari tempat asalnya. Kita cukup mengaplikasikan ini saja, teknologinya saja. Saya rasa seperti itu. Jadi itu tantangan yang pertama. Kemudian tantangan berikutnya adalah karena belum adanya tenaga terampil. Jadi semua harus kita mulai bersama-sama, kita lakukan pembelajaran bersama-sama. Sementara buyer terkadang justru lebih paham dari kerajinan kerang ini bisa dibuat ini, sehingga mereka membandingkan dengan harga di sana, mungkin karena kami pemula harus bisa menjual lebih murah. Nah, itu tantangan buat kami. Sementara kami harus secara terus-menerus melakukan latihan, melatih anak-anak untuk menjadi terampil supaya hasilnya layak jual, ya, utamanya layak ekspor seperti itu. Sebetulnya banyak sekali sih tantangannya, karena dari waktu ke waktu ketika desain secara umum, desain interior itu bergeser atau berubah, yang mana setiap saat selalu bergeser dan berubah, itu kita harus bisa berinovasi lagi, berinovasi lagi, agar produk-produk yang kami buat itu bisa diterima di pasar. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Tadi kalau nggak salah dengar saya ini ya, cabangnya ada yang di Jogja ya Bu? Betul.
Oh, tepatnya di Di mana ya, Bu? Siapa Kasongan. tahu nanti. Oh, gitu. Baik, baik. Nanti kalau ada waktu mungkin kita bisa mampir nih teman-teman yang dari UGM. Monggo Baik, dipersilakan. baik. Eh, apakah dari para peserta ada pertanyaan tambahan? Mungkin selesai. Baik, Ibu, sepertinya belum ada pertanyaan lagi. Nanti apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa kami teruskan lagi kepada Ibu Handiah. Oke, Siap. baik. Untuk sesi berikutnya, yakni sesi foto bersama. Untuk para hadirin, dipersilahkan untuk bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu untuk dilakukan foto bersama. Nyalain kamera untuk foto bersama. Udah. Udah ya semua ya. Oke, apakah ada yang mau menyalakan kameranya lagi? Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. Baik, sepertinya sudah. Untuk untuk hitungannya nanti saya pandu. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang mana Bu? Oke, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka tibalah kami di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh hadirin yang telah menghadiri kegiatan kami di pagi hari ini. Kami juga memohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan ini terdapat banyak kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, terutama dalam perkataan juga. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih Mbak kasih. Aulia. Terima kasih, Ibu. Bapak Ibu. Semoga Mari. bermanfaat. Selamat ya. Selamat siang. Ya. Sampai jumpa di Cirebon. Baik, Iya, Ibu. Bu. Cirebon ya. Makan kerang. Oke, sudah.